Jadi sebenarnya atraksi wisata yang ada di Indonesia ini kan kaya dengan kekayaan alamnya. Baik keindahannya, budaya, dan kuliner sebenarnya. Nah kalau untuk saat-saat ini masyarakat pasti akan mencari atraksi-atraksi yang bersifat outdoor betul sekarang ini. Dan menemukan experience baru. Dan kami juga kan sedang mengembangkan dan sedang membangun 50 desa wisata yang ada di Indonesia saat ini, itu juga bisa menjadi atraksi-atraksi baru di setiap provinsi dan kabupatennya. Nah yang kami perciskan sebenarnya Mbak Daniar adalah wisata ini kan tidak hanya sekedar wisata. Mungkin ada juga yang visiting family relation atau mengunjungi keluarganya di saat Nataru ini. Dan please, kita sudah sangat ketat prokes, kita juga harapkan kita tidak membawa apapun yang negatif ke rumah, baik itu COVID atau apa, tapi keluarga kita yang di kampung pun, orang tua kita, siapapun itu, kita coba, ayo kita sama-sama menjalankan prokesnya lagi Mbak. Kita bawalah masker lebih, hand sanitizer lebih, untuk bisa kita pakai bersama-sama pada saat Nataru ini. Karena aktivitas dalam ruang kan kemungkinan besar gereja yang juga sudah dibatasi, maksimal cuma 50% atau online-nya pun masih nyala sebenarnya, masih ada. Semua gereja sekarang selain offline, batasan jemaatnya, hybridnya juga jalan dengan online-nya. Nah hal-hal seperti itulah yang kita harapkan. Mereka dapat berwisata dengan aman dan tenang dan nyaman. Ya betul sekali, karena potensi penularan secara cepat itu terjadi pada saat mobilitas masyarakat meningkat. Ya, oleh karenanya strategi kita masih sama. Walaupun ini varian baru, tapi masih menjadi bagian dari SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19. Sehingga cara pencegahannya sama. Ada 3 hal utama yang kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah mendorong percepatan vaksinasi. Karena vaksin tetap terbukti efektif ya untuk mengurangi angka kesakitan dan keparahan. Bahkan mengurangi angka kematian. Terus yang kedua, strategi kedua adalah mendorong kepatuhan protokol kesehatan masyarakat. Mendorong kepatuhan protokol kesehatan masyarakat tidak boleh lengah. Sekarang sudah mulai turun memang. Yang kami sedikit khawatir terjadi penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Sedang kami upayakan untuk naik lagi. Ketika kepatuhan protokol kesehatan menurun, mobilitas meningkat, ada ancaman varian baru yang lebih menular, maka kita punya potensi risiko lonjakan kasus. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah dengan deteksi. Strategi deteksi ini dengan mendorong testing dan tracing, penguatan kapasitas testing dan tracing untuk menemukan mereka yang positif. Dan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Menkes, bagi mereka yang terkonfirmasi positif akan ditingkatkan jumlahnya untuk dilakukan whole genome sequencing untuk mendeteksi apakah orang tersebut mengidap varian yang baru Omikron atau tidak. Jadi 3 strategi utama itu plus tentunya dengan membatasi mobilitas karena bagaimanapun juga ya pembawa dari virus ini adalah manusia, sehingga manusia harus dibatasi mobilitasnya. Kabupaten Bogor itu pasti jadi salah satu destinasi favorit khususnya warga Jakarta, Depok, Bekasi dan sekitarnya ya. Jadi kami juga harus melakukan mitigasi atau antisipasi untuk bagaimana caranya supaya tidak terlalu membludak ke puncak. Jadi Pemprov sudah mengeluarkan aturan pengetatan aktivitas masyarakat saat libur tahun baru 2022 ini dalam SK Bupati perpanjangan PPKM level 2 yang berlaku sampai 3 Januari 2022 mendatang untuk mengantisipasi atau mencegah penularan COVID-19 di momen libur akhir tahun ini. Jadi selain aturan-aturan yang berlaku di setiap tempat wisata, hotel, restoran, tapi juga harus kendaraan, ini juga menjadi diskresinya Kapolres. Biasanya tahun baru itu kalau sudah tidak cukup kapasitasnya atau sudah sangat padat, biasanya kita ikut gitu di malam tahun baru. Tentunya yang pertama kita harus pastikan bahwa kita dalam keadaan yang sehat ya. Kalau kita dalam keadaan yang sakit atau ada gejala apapun juga sebaiknya kita hindari berpergian ataupun
ya melakukan perjalanan atau berlibur berwisata. Kemudian yang kedua tentunya mematuhi semua protokol kesehatan dan semua peraturan yang sudah diterapkan, yang sudah disiapkan gitu ya. Seperti misalnya tes COVID ya, tes COVID-19 itu kan ada beberapa jenis, misalnya kalau untuk naik pesawat, kalau yang vaksinnya baru 1 kali harus PCR gitu ya, itu harus kita siapkan juga gitu. Kemudian yang paling baru itu biasanya sekarang karena waktunya liburan biasanya bawa anak-anak nih. Nah, bawa anak-anak tuh ternyata kan orang banyak yang belum tahu bahwa kalau anak-anak yang belum divaksin itu wajib PCR. Jadi saya sering banget ketemu orang-orang yang udah sampai bandara mau berangkat terus mereka bawanya swab antigen gitu ya. Jadi mungkin sosialisasi mengenai kebutuhan tes itu juga penting kita perhatikan sebelum kita berpergian gitu ya. Selain tentunya kita harus memilih juga destinasi wisata yang sehat atau yang tidak terlalu padat gitu ya. Kemudian jenis-jenis kegiatan apa yang kita bisa pilih yang resikonya rendah, itu juga menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan atau merencanakan sebuah perjalanan atau liburan.